Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thalhah bin Ubaidillah merupakan salah satu sahabat Nabi yang mulia. Beliau pernah bercerita tentang keislamannya. Dia berkisah, "Aku menghadiri pasar Busra. Ternyata ada seorang rahib di biaranya yang berkata, 'Apakah ada seseorang di antara dari penduduk Al-Haram?' Maka aku maju, lalu aku menjawab, 'Aku.' Dia bertanya, 'Adakah Ahmad sudah muncul?' Aku balik bertanya, 'Ahmad siapa?' Dia menjawab, 'Putra Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini adalah bulan kemunculannya. Dia adalah nabi terakhir. Tempat keluarnya adalah dari Al-Haram. Tempat hijrahnya adalah negeri berkurma, berbukit dan bertanah tandus. Jangan sampai orang lain mendahuluimu kepadanya.' Thalhah berkata, 'Apa yang dikatakan rahib ini mengenang di hatiku. Maka aku pulang dengan segera hingga tiba di Mekah. Aku bertanya kepada orang-orang, adakah peristiwa yang terjadi? Mereka menjawab, ya, Muhammad bin Abdullah Al-Amin mengaku sebagai nabi dan diikuti oleh Ibnu Abi Quhafah atau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka aku pergi hingga sampai di rumah Abu Bakar. Aku berkata, kamu mengikuti laki-laki itu? Dia menjawab, ya, pergilah dan datanglah kepadanya, lalu ikutilah dia, karena dia mengajak kepada kebenaran. Thalhah menyampaikan kata-kata rahib itu kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar pergi bersama Thalhah dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Maka Thalhah masuk Islam dan menyampaikan yang dikatakan oleh rahib kepada beliau. Maka beliau SAW berbahagia karena itu. Thalhah meneruskan hidupnya dan tetap memegang Islam, menerima pelajaran dari Rasulullah SAW dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang turun kepadanya. Thalhah kembali melakukan perjalanan niaga ke Syam. Namun perjalanannya ini tidak sama dengan perjalanannya di masa lalu. Thalhah berangkat dengan hati seorang muslim yang melihat pertolongan Allah kepadanya. Sebab dia tidak berangkat hanya sebagai saudagar saja, tetapi juga sebagai dai yang mengajak kepada agama Tuhannya. Sesudah itu, Thalhah cepat-cepat kembali ke Mekah karena kedua matanya sudah merindukan Rasulullah SAW. Saat Thalhah berjalan pulang, tiba-tiba dia melihat di kejauhan sebuah kafilah kecil melangkah cepat ke arah Madinah. Dia terus mengawasinya dengan kedua matanya hingga ia mendekat kepadanya. Ternyata itu adalah rombongan Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thalhah bersukacita karena bertemu dengan Rasulullah dan sahabatnya. Maka dia memberi mereka berdua pakaian dan mengucapkan perpisahan untuk bertemu kembali. Kemudian Thalhah kembali ke Mekah. Maka dia tidak melihat kota ini seperti sebelumnya yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Saudara-saudara dan orang-orang yang dia cintai telah berhijrah ke Madinah, termasuk Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Thalhah memutuskan untuk meringankan barang bawaannya dan barang-barang perniagaan yang dia bawa, serta ia bertekad untuk berhijrah ke Madinah. Ia berhijrah dengan membawa keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu rombongan Thalhah tiba di Madinah dan singgah di rumah sahabat mulia As'ad bin Zurarah. Thalhah radhiyallahu an ikut juga dalam peperangan Uhud bersama Rasulullah. Dia termasuk orang-orang yang teguh di samping Rasulullah saat orang-orang berlari menyelamatkan diri, dan dia membaiatnya untuk membela beliau sampai mati. Malik bin Zuhair melepas anak panah kepada Rasulullah SAW. Maka Thalhah menangkap anak panah itu sebelum mengarah ke wajah beliau, dan akhirnya anak panah itu mengenai jari manis Thalhah hingga jarinya tak bisa digerakkan. Saat anak panah mengenai tangannya, Thalhah mengucapkan, "Aduh!" Rasulullah SAW bersabda, "Lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yanzurun." Seandainya kamu berkata bismillah, niscaya para malaikat mengangkatmu dan orang-orang melihat. Kemudian Allah memulangkan orang-orang musyrikin. Thalhah radhiyallahu an pulang dari Uhud membawa 24 luka hingga Rasulullah SAW bersabda, "Aujaba Thalhah."
Tolhah telah membuat dirinya berhak masuk surga. Sahabat Tolhah juga ikut dalam perang Khandaq dan seluruh peperangan yang bersama Rasulullah. Dia hidup di samping Rasulullah sebagai seorang prajurit dakwah dan seorang petarung Islam, hingga hidupnya berjalan demikian sampai Rasulullah wafat. Kemudian datang Abu Bakar, maka Tolhah berjalan bersama Abu Bakar seperti dia berjalan bersama Rasulullah, di mana Tolhah ikut terlibat dalam peperangan melawan orang-orang murtad, membantu Khalifah Rasulullah dalam mengatur urusan kaum muslimin dan berjaga-jaga demi kemaslahatan mereka sampai Abu Bakar wafat. Kemudian datang Umar dan sesudahnya Utsman radhiyallahu an, maka Tolhah radhiyallahu an tetap menjadi saudara, pendukung dan teman dekat bagi keduanya. Hari-hari berjalan dan Tolhah berangkat ke perang Jamal. Kemudian ia menjauh dari barisan pasukan. Lalu tiba-tiba sebuah anak panah melesat mengenai kakinya. Ada yang berkata mengenai pangkal lehernya, sehingga dia pun wafat. Demikian kisah sahabat mulia yang masuk Islam setelah mendapat pertanyaan dari rahib. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.